Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya, kita diberikan kesempatan untuk hadir pada acara seminar proposal hari ini. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu pada mata kuliah penelitian pendidikan, Ibu Maistri Lena SPD MPD, serta Ibu Hana Sylvia Iraki MPD. Selanjutnya, para rekan-rekan yang hadir pada Zoom meeting hari ini. Selanjutnya, salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, tanpa memperpanjang kata mukadimah salam, sebelumnya saya sebagai moderator izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anis Rowaki, sebagai moderator dari jalannya seminar proposal hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu, yaitu yang akan mempresentasikan proposalnya hari ini adalah Ainul Mardiah dengan NIM 21129167 dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning atau PBL terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 5 sekolah dasar SD Negeri Sekolah Dasar Negeri 7 Pasaman. Kepada Saudari Ainul Mardiah, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Ainul Mardiah dengan NIM 21129159 akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai pengaruh model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 5 SD Negeri 07 Pasaman. Selaku dosen pembimbing kita dalam mata kuliah hari ini adalah yang pertama Ibu Maistri Lena SPD MPD dan Ibu Hana Sylvia Iraki MPD. Adapun yang pokok pembahasan yang akan saya bahas adalah yang pertama mengenai pendahuluan, yang kedua kajian pustaka dan metodologi penelitian. Dalam bab pendahuluan, pokok pembahasannya akan membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Dalam kajian pustaka, pokok pembahasannya akan menjelaskan mengenai pengertian media pembelajaran, penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir hipotesis. Untuk yang ketiga, metodologi penelitian akan menjelaskan mengenai jenis dan desain penelitian. Yang kedua, setting penelitian. Yang ketiga, variabel, kemudian teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Dalam latar belakang, menurut Kinansen dan kawan-kawan, tahun 2015, pembelajaran berbasis masalah atau PBL merupakan pembelajaran yang berfokus pada masalah yang dipilih sehingga siswa tidak hanya mempelajari konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah, tetapi juga metode ilmiah dalam memecahkan masalah tersebut. Model PBL ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan kecakapan kognitif siswa dalam memecahkan masalah. Kemudian masalahnya, salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan adalah masalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, anak kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran di kelas diarahkan kepada kemampuan anak untuk menghafal informasi, otak anak dipaksa untuk mengingat, dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi dengan kehidupan sehari-harinya. Akibatnya, ketika anak didik lulus dari sekolah, mereka pintar secara teoritis, akan tetapi mereka miskin aplikasi. Kemudian dalam identifikasi masalah, yang pertama adalah lemahnya kemampuan berpikir kreatif siswa. Yang kedua, proses pembelajaran yang kurang efektif di dalam kelas dapat mengakibatkan kurang fokusnya siswa dalam melakukan proses pembelajaran. Yang ketiga, kurang kreatifnya guru dalam membuat model pembelajaran di dalam kelas. Yang keempat,
Guru hanya terpaku pada metode ceramah tanpa mencoba model lain seperti problem-based learning. Yang kelima, kurang tepatnya model pembelajaran yang dipakai guru sehingga tidak dapat memicu kemampuan berpikir kreatif siswa. Kemudian dalam rumusan masalah yang dapat saya simpulkan dari latar belakang di atas adalah apakah ada pengaruh model pembelajaran problem-based learning atau PBL terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 5 SD Negeri 07 Pasaman. Kemudian dalam tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh model pembelajaran problem-based learning atau PBL terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 5 SD Negeri 07 Pasaman. Kemudian tujuan penelitian bagi siswa, memberikan suatu pengalaman belajar yang baru untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Bagi guru, memberikan alternatif pilihan pembelajaran inovatif berbasis masalah melalui penerapan problem-based learning. Kemudian memberikan solusi terhadap hambatan dalam pembelajaran khususnya terkait dengan pengembangan kemampuan berpikir kreatif siswa. Kemudian menambah pengetahuan tentang pelaksanaan model pembelajaran problem-based learning. Selanjutnya, tujuan penelitian bagi institusi memberikan masukan dalam upaya mengembangkan proses pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa, sehingga dapat meningkatkan sumber daya pendidikan dan mencetak generasi dengan pemikiran-pemikiran yang kreatif. Sementara itu, tujuan penelitian bagi peneliti menambah pengetahuan peneliti tentang model pembelajaran problem-based learning. Kemudian, menambah pengetahuan peneliti tentang cara meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Yang terakhir, dengan melakukan penelitian ini, akan membuat peneliti bertambah pengalamannya, baik dari segi ilmu maupun lapangan. Kemudian pada bab 2 akan membahas mengenai kajian pustaka. Pembahasannya mengenai model pembelajaran project-based learning. Kemudian selanjutnya membahas mengenai penelitian relevan. Penelitian relevan yang peneliti ambil bisa dilihat dari penelitian yang telah dilakukan terdahulu oleh Astuti dan Indarini pada tahun 2018, Novelia pada tahun 2018, Sulastri dan kawan-kawan pada tahun 2022, Nur Fajriyah 2016, Trijaya 2020, Hagi dan Mawardi 2021, dan Ulgar pada 2018. Kerangka berpikirnya, model untuk variabel X-nya bisa dilihat dengan model pembelajaran PBL. Sintaks model PBL ini orientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kreatif yang dijadikan sebagai variabel Y. Indikator berpikir kreatif yang pertama ada kelancaran, keluasan, keaslian, dan elaborasi. 5 kategori kemampuan berpikir kreatif: sangat kreatif, kreatif, cukup kreatif, kurang kreatif, dan tidak kreatif. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai hipotesis. Hipotesis nol atau HO dalam penelitian ini adalah tidak ada pengaruh model pembelajaran problem-based learning terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 5 SD Negeri 07 Pasaman. Sedangkan hipotesis alternatifnya atau HA, dalam penelitian ini, peneliti adalah ada pengaruh model pembelajaran problem-based learning terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 5 SD Negeri 07 Pasaman. Kemudian untuk penjelasan bab 3 mengenai metode penelitian. Yang pertama membahas mengenai jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif.
Untuk desainnya, peneliti menggunakan pre-eksperimental atau non-design dengan jenis one group, pre-test, dan post-test design. Untuk setting penelitiannya, waktu penelitiannya pada pembelajaran semester genap kelas 5 SD Negeri 07 Pasaman. Untuk tempat penelitiannya sendiri di SD Negeri 07 Pasaman, terletak di Kelurahan Lingkung Awo, Kecamatan Pasaman, Kota Pasaman Barat. Subjeknya, peserta didik kelas 5 SD Negeri 07 Pasaman. Untuk populasinya, peneliti menggunakan 4 kelas, di mana setiap kelas memiliki anggota kelas yang berbeda-beda. Untuk kelas A, jumlah siswanya 24 orang, kelas B 20 orang, kelas C 21 orang, dan kelas D 22 orang. Jadi jumlah populasinya 87 orang. Untuk sampelnya, berdasarkan data populasi yang telah diketahui, sampel dalam penelitian ini adalah kelas 5B dan 5C, yang berjumlah 41 siswa, terdiri dari 20 siswa kelas B sebagai kelas kontrol, tidak berfungsi sepenuhnya, dan 21 siswa kelas 5C sebagai kelas eksperimen. Sehingga pada waktu dilaksanakannya penelitian, peneliti akan mudah mencari pengaruh model pembelajaran problem-based learning terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. Untuk variabelnya, variabel independen dan variabel dependen. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, tes, dan dokumentasi. Untuk instrumen penelitiannya, instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan soal tes kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar, sedangkan instrumen non-tesnya yaitu dengan menggunakan angket, catatan lapangan, observasi kinerja guru, dan aktivitas siswa. Kemudian teknik analisis data. Analisis unitnya menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Sedangkan uji prasyaratnya menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Sekian pemaparan proposal dari saya, kembali ke moderator. Terima kasih kepada Ainul Mardiah yang telah menjelaskan mengenai proposal penelitiannya. Selanjutnya kita masuk kepada sesi arahan dari kontributor 1, yaitu dari Zikra Salsabila Putri. Kepada Zikra Salsabila Putri, disilakan. Baiklah, sebelumnya saya sudah melihat proposal penelitian Ainul Mardiah. Yang pertama yaitu bab pendahuluan. Sudah bagus, penjelasan latar belakangnya disajikan cukup jelas dan relevan dengan topik yang dibahas. Namun, sebaiknya penjelasan tentang model pembelajaran PBL diperjelas lagi dengan data terbaru. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah sudah cukup jelas dan spesifik, namun sebaiknya ditambahkan penjelasan mengenai manfaat penelitian ini dan bagaimana penelitian ini akan memberikan kontribusi pada model pembelajaran PBL. Yang ketiga yaitu tujuan penelitiannya sudah cukup bagus dan kajian pustakanya sudah cukup jelas. Yang keempat, metode penelitian. Metode penelitian sudah cukup bagus dan jelas, namun sebaiknya penjelasan tentang teknik pengumpulan data dan analisis data lebih diperjelas lagi bagaimana cara menjalankan teknik tersebut. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka sudah cukup bagus dan lengkap, namun sebaiknya menggunakan sumber-sumber terbaru seperti 5 tahun sebelumnya, yaitu seperti tahun 2018, 19, dan 2020 sampai 2001, 2023. Proposal ini memiliki potensi yang baik untuk memberikan kontribusi pada penelitian pendidikan, namun perlu beberapa penjelasan tambahan dan penyambangan agar dapat memperluas tujuan dan metode penelitian. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada kontributor 1. Selanjutnya kita serahkan kepada kontributor 2, yaitu Aulia Ayu Cintami. Kepada Aulia Ayu Cintami, disilakan. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada moderator atas kesempatannya. Saya Aulia Ayu Cintami sebagai kontributor 2 akan menanggapi proposal dari penyaji yakni Ainul Mardiah terkait sistematika penulisannya. Berdasarkan apa yang saya lihat dan saya pahami dari proposal yang telah disajikan oleh Ainul Mardiah,
Yang pertama itu pada bagian cover. Untuk judul seharusnya lebih membentuk piramida terbaik lagi, dan untuk penulisan bahasa asing seperti problem based learning itu ditulis miring. Selanjutnya untuk cover dari proposal ini cukup 1 halaman saja. Untuk bagian tahun pada halaman kedua itu bisa dinaikkan ke halaman pertama. Untuk marginnya sebaiknya menggunakan 4-4-3-3. Selanjutnya pada bagian jurusan itu menggunakan departemen, dan ukuran kertas cover jika dilihat berbeda dengan ukuran pada bagian bab 1 dan seterusnya. Selanjutnya untuk bab 1 itu spasi yang digunakan sebaiknya 2 spasi. Pada bagian pola B atau identifikasi masalah, seharusnya subpoin dimulai dengan penomoran angka 1. Pada bagian E, manfaat penelitian, seharusnya bahasa asing tersebut menggunakan penulisan huruf miring. Begitupun untuk bab 2 dan bab 3 terkait penulisan bahasa asingnya. Selanjutnya, pada bab 2 dan bab 3 juga spasinya itu disamakan, yakni 2 spasi. Terus untuk bagian penomoran, penulisan bab, subbab, dan anak subbab itu lebih baik diurutkan lagi dan diperhatikan lagi. Terus ada beberapa kertas yang masih kosong dan penulisan dari naskah ini terlalu berjarak dan bisa diperbaiki lagi. Untuk daftar pustaka, untuk pada bagian daftar pustaka, untuk penulisan jika diambil dari buku, maka judulnya perlu ditulis miring, dan kata pertama huruf tersebut yakni huruf kapital. Untuk jurnal ataupun artikel yang jurnalnya yang ditulis miring dan perlu dibuat mohon maaf, saya ulangi, untuk jurnal maupun artikel, nama dan nomor jurnal perlu ditulis miring pada proposal penyaji. Sekian tanggapan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada kontributor 2. Dengan berakhirnya arahan dari kontributor 2 tadi, maka berakhir pula seminar proposal dari Ainul Mardiah pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.